aku lihat memang dari tangannya, dari pundaknya, dari bibirnya, itu semua ada susuknya sih. Ada susuknya? Kenapa dia tidak melanjutkan? Dia pernah tumbal terakhir di ketujuh orangnya itu agamanya, ibadahnya sangat kuat, sehingga yang ditukar itu adalah nyawa anaknya. Oke, kali ini ya kita sekali lagi masih di Malang. Kali ini kita makan, kan banyak ya, kita sudah banyak makan makanan berat. Kali ini kita makan makanan ringan. Makanan ringan ini kalau kita ngomong tipenya makanan penutup atau kita ngomong bahasa Jawanya dessert. Dan kita nyoba 2 dessert di Kota Malang. Yang satunya dessertnya berwarna ya. Yang satunya tanpa warna. Kita ngomong Malang Raya ya. Satunya berwarna, satunya tanpa warna. Nah, kita akan bahas untuk dessert yang berwarna dulu. Oke, Kak Maya, pada saat Kak Maya datang, itu yang Kak Maya lihat apa? Pada saat kita datang ke tempat dessert yang berwarna itu loh. Kalau pertama kali yang aku lihat itu justru bukan dari sosok makhluknya. Biasanya kan aku ngelihat memang kalau udah ada makhluknya, ya jenis makhluknya kelihatan. Oke. Tapi kalau ini justru yang berpower itu adalah si pemiliknya yang ikut dalam pembuatan si dessert ini. Itu yang aku lihat memang dari tangannya, dari pundaknya, dari bibirnya, itu semua ada susuknya sih. Ada susuknya? Ya, jadi kalau si penjaganya atau si pemiliknya ini nggak jualan, nggak hadir di tempat, itu akan sepi. Jadi powernya memang ada di si pemiliknya sendiri. Oke, menarik nih. Kita akan tanya, kalau untuk susuknya sendiri, ini apa? Susuk emas, kan macam-macam ya susuk itu tipenya. Ini dia susuk yang seperti apa yang dia pakai? Susuk intan sih, cuma untuk si intannya ini memang sudah diruat atau sudah diritualkan itu udah lumayan lama, dan pernah pertama kali dia pakai susuk itu dia tukernya itu bayarannya untuk si makhluk dari dukunnya ini. Oke. Itu bayi merah, tapi cuma 1 kali. Bayi merah? Iya, bayi yang baru banget lahir. Itu jadi anggapannya bayi ini dikasihkan untuk ganti susu dia? Iya. Itu jadi, pertama kali aja ya? Pertama kali mau pakai itu? Iya, pertama kali itu. Dan itu maharnya untuk pembayaran ke dukunnya itu besar juga. Jadi dia 2 ngasih. Yang satu ke makhluknya, yang satu ke dukunnya. Tapi dengan medianya itu dititipkan di susuk itu. Jadi bukan makhluknya lagi yang bekerja. Oke, terus kalau boleh tahu, kan di dalam susu ada makhluk? Justru di luarnya, karena ini cuma medianya aja yang sudah diruat sama dia. Jadi energinya udah terserap di susuknya itu. Oke, berarti makhluknya nggak ada ya? Cuma tinggal energinya aja? Iya. Nah terus kalau boleh tahu, orang ini tipenya berarti penglaris ya? Penglaris. Bukan pesugihan ya? Penglaris. Sudah lama nggak pakai ini? Lama, dari awal. Kan dari awal mulanya dia sebelum dia buka memang udah. Berarti memang direncanakan ya? Iya. Dan ini tipenya isi medium expert? Kalau aku bilang medium karena ada tumbal pertama kali yang dia serahkan manusia. Bayi tadi itu. Jadi kalau memang ada tumbal itu sudah langsung akan masuk ke medium? Iya, sudah dimulai dari medium. Oke. Dan kalau boleh tahu, kan dia kan pakai susu nih, Kak Maya ya. Itu dampaknya sampai segimananya sih kepada orang yang makan ke tempatnya dia? Segimananya gitu loh. Karena kan memang cukup rame ya? Iya. Cukup rame. Sebenarnya kalau aku bilang untuk dampaknya itu orang tuh jadi tertarik banget gitu. Dan mungkin kalau aku bilang dari cita rasa dessert itu ya sama aja seperti rasa yang lainnya. Dessert yang sama tapi di beda tempat gitu. Untuk cita rasa sih sama aja, cuma mendatangkan
pembelinya tuh jadi lebih banyak. Berarti anggapannya ya sebenarnya nggak yang gimana-gimana gitu kan ya? Iya, dari jenis makanannya itu yang kita makan tidak terkontaminasi secara dari liur atau dari Oh, itunya, oke. enggak. Berarti aman ya. Iya, Dan berarti harusnya kalau dia penglaris itu orangnya kaya banget dong. Pasti. kalau untuk kaya bangetnya, iya kaya, cuma dia sombong sih. Loh, kok Kak Maya kok bisa bilang sombong? Dari mana kan kemarin tuh tak lihat kayak kan ini ya, maksudnya aktif. Dia kayak senyum gitu. Sombongnya itu dalam artian dia tidak mau direndahkan, Oh. sehingga dia berjualan rela menggunakan seperti itu. Oke. Oke. Dan ini kan maksudnya bukan bukan yang nggak bisa diputuskan kan, pasti ya? Kalau susu kan bisa dikeluarkan. Bisa ya? Bisa. Sebenarnya kalau resikonya orang kalau pakai susu, tapi kalau nggak dikeluarkan gitu, dengar-dengar matinya gimana sih kan? Kan banyak cerita nih. Kalau untuk matinya gimana, kita balik lagi namanya sudah ajal tidak bisa maju dan tidak bisa mundur ya. Oke. Kalau udah ajalnya. Cuma dia lebih lama, jadi dia itu disiksa, kalau aku bilang itu disiksa di dunia dulu gitu. Jadi dibikin dia itu seperti mayat hidup dulu di dunia. Sebelum dia, waktu ajalnya udah sampai baru gitu. Dia bisa meninggal, tapi memang lama sekali. Oh, jadi kalau kita ngomong kayak dibuat, mohon maaf, kayak stroke dulu. Iya, gitu. pokoknya dia disiksa seperti layaknya mayat hidup. Dia cuma bisa tiduran aja, Oke. cuma bisa makan tidur aja. Itu resiko kalau dia pakai yang sejenis susu. Ya, Terus yang paling parahnya itu derita seperti apa yang dia akan alami? untuk susuk. Ya. Kalau untuk susuk, setahu aku ya, memang cuma sampai di tingkatan seperti itu aja sih kalau susuk. Karena itu bendanya memang masih ada di kita. Jadi tujuannya kalau memang mau berakhir dari susuk itu ya harus dikeluarin aja. Untuk yang gimana-gimananya nanti itu kayaknya mentoknya cuma dia disiksa dulu sebelum susuk itu dikeluarkan. Dan yang bahayanya lagi kalau dia pakai tapi dari pihak keluarga atau orang lain nggak ada saksi dan nggak ada yang tahu gitu. Loh, kok maksudnya kenapa? Kenapa Kak Maya kok bisa gitu? Ya kan kalau misalnya dia mengalami siksaan di dunia itu, orang keluarga nggak ada yang tahu dia pakai susuk, gimana mau dikeluarinnya? Oh. Kan dia sudah tidak bisa Ngomong. ngasih tahu gitu. Dan Oke. untuk orang yang sudah kondisinya seperti itu akan linglung, memang sudah tidak ada pikiran gitu. Ditanya kayak gimana pun tuh nggak akan bisa dia jawab. Itu dengan batas umur tertentu atau Iya, jadi nggak mungkin hidupnya juga lama, nggak mungkin. iya. Wah, menarik. Oke, itu untuk dessert pertama ya. Jadi dessert pertama itu sekali lagi ada warna, cukup rame banget. Dan memang pada saat kita lewat itu ya memang menarik ya Kak Maya ya. Untuk tempat dessertnya sih menarik banget. Oke, lanjut ke dessert nomor 2. Nah, nomor 2 ini kesukaannya Kak Maya. Kak Maya belan-belan nih datang dari Jakarta untuk dessert kedua ini. Oke, Kak Maya. Untuk dessert kedua ya, yang favoritnya Kak Maya nih. Apa yang Kak Maya lihat? Untuk dessertnya yang aku lihat itu ada makhluk di dalam, ada 3. Yang pertama aku lihat sosoknya pendek, agak gempal gitu ya, gemuk, Ya. pendek, berbulu, ya seperti kera gitu atau monyet lah. Itu yang pertama ya? Iya, sosok yang aku lihat pertama kali. Itu di mana? Di mananya Kak Maya? Di bagian dapurnya, dia cuma ngintip aja sih kalau ada aku. Oke, terus? Terus yang aku lihat, jadi gini loh, aku penasaran dengan cita rasanya, makanya ketika aku ngelihat sosok yang tadi seperti kera itu, aku coba makan dulu. Menurut aku sih dari bentuknya, dari rasanya sih lumayan ya. Ya. Dia bisa mengasih cita rasa di luar dia pakai ajian-ajian itu. Dari teksturnya pun cukup lumayan sih Ya. menurut aku. Dan yang kedua itu kenapa dia bisa rame? Ya salah satunya dari dessert pokoknya itu memang diacak-acak sama si sosok yang seperti kera tadi. Di dalam dapur ya? Ya, Tapi kan dapurnya kan nggak kelihatan memang. kelihatan. Dari kita duduk kelihatan.
Masa kelihatan? Kelihatan. Wah, nggak tahu ya. Oke. Kerannya jumlahnya 1? Banyak. Banyak. Lebih dari 3? Banyak. Aku nggak bisa hitung total karena dapurnya sempit sekali aku lihat. Loh iya, padahal sempit. Iya. Itu banyak ngumpul di sana dan aku ada lihat lagi untuk sosoknya itu dia kecil tua. Ya. Ya mungkin itu bisa dikategorikan tuyul juga ya. Oke. Itu dia lalu lalang di sekitaran kita makan itu sambil dia kayak gembira gitu, joget-joget, nari-nari. Dan dia itu naik-naik ke meja kita itu untuk apa ya? Kalau kita bilang tuh buang ingusnya tuh kayak sambil senang gitu. Di sisi. Ya. Makanya aku makan sebelum aku melihat si sosok tuyul-tuyul itu. Oke, itu kan sosok kedua nih. Itu setelah itu sosok ketiganya apa? Kalau yang aku lihat itu sosok ketiganya justru kayaknya di tempat itu dia menanam kepala kerbau ya. Kepala kerbau? Iya. Untuk apa? Di tempat itu supaya gini, suatu rumah atau usaha yang ditanam seperti itu akan kokoh dan akan bertahan lama. Oh, sih. Berarti ini untuk kepala kerbaunya ini apakah ada khusus misalkan kerbau dari Eropa atau ada, betina? itu yang aku lihat itu kerbaunya harus yang albino, yang putih semuanya. Wih, langka dong. Langka dan mahal sekali itu. Makanya kalau dia punya cabang lain nggak dipasang itu ya nggak akan rame yang cabang utamanya. Oh, ya. Mantap. Tahu aku. Makanya kok Iya. di lainnya enggak ya? Iya. Oke. Terus nah, tadi kan sudah ada 3 sosok ya Kak Mei ya. Ini memang yang di set kedua ini memang kan tadi kan memang nggak ada warna. Ini memang agak komplit ya ceritanya karena kan kita makan di tempat ya Kak Mei. Yang kalau di set pertama kan bungkus aja ya. Dia bungkus saja ya makan di rumah ya enak lah ya. Tugas dari 3 makhluk ini tadi kan Kak Mei belum ceritakan detail apa. Tapi sebelum itu ya levelnya isi medium hard. Kalau aku bilang termasuk medium sih. Medium dalam arti dia itu pernah melakukan tumbal itu sekitar 10 tahun lamanya. 10 tahun sebelum ini berdiri berarti ya? Pada saat awal, dari awal. Oke. Ya. Itu udah kasih kurang lebih 7 apa? nyawa yang pernah dia kasih. Nyawa nih sopo? Lebih ke musuh dia atau orang yang dia benci. Wih. Ya itu. Yang aku lihat itu ada 7. Kenapa dia tidak melanjutkan? Dia pernah tumbal terakhir di ke-7 orangnya itu agamanya, ibadahnya sangat kuat sehingga yang ditukar itu adalah nyawa anaknya. Oh, jadi anggapannya dia yang tumbal ke-7 ini nggak mati, yang anaknya yang mati. Iya. Dan di situ dia stop. Oke, ini menarik nih. Nah, pertanyaanku kenapa harus 7? Apa memang amalan atau gimana? Dari permintaan dukunnya dan makhluknya. Harus 7 orang? 7, karena kalau kita bilang itu 7 itu angka yang istimewa ya. Di angka ke-7 itu kalau dari kita hitung dari mata air aja, kalau mata air ke-7 itu adalah puncak kejayaan. Jadi memang tujuannya untuk dia supaya berjaya dalam bidang usahanya itu. Loh, cuman kan gini Kak Maya, maksudku itu kan dengan 7 orang ini apa yang terjadi dengan mereka gitu loh? Itu pertamanya itu dia kan awal mulanya cuma minta dilariskan dagangannya. Tapi dia tidak puas dengan hasil yang dia minta perjanjian dari awal. Sehingga dia merubahnya dan ada perjanjian khusus. Sebenarnya dia nggak tahu loh harus ada 7 nyawa. Oh, jadi dia nggak tahu? Dia nggak tahu. Jadi itu awal mulanya dia diminta untuk bawa 1 tumbal yang aku lihat di situ dia agak kurang suka sama
masih sekitaran rumahnya dia, Oke. masih satu kampung dengan dia. Memang sama-sama di bidang usaha, dan aku lihat usahanya juga hampir berdekatan, dan dialah tumbal pertamanya, sehingga tutup dan usahanya dimatiin, benar-benar mati. Orangnya mati, usahanya mati. Itu pertama kali. Dahsyatnya luar biasa sih memang. Dari harta yang dikasih dari si makhluk yang meminta persyaratan pertama kali itu. Oke. Nggak, maksudku gini, apa yang terjadi dengan 7 orang ini tuh mereka kok bisa mati tuh apa? Gejalanya gimana? Tabrakan kah? Tidak terlihat. Jadi tiba-tiba sakit aja gitu? Dari akunya tidak melihat. Oh, nggak bisa proses, tahu? ya. Pokoknya intinya 7 ini tewas? Yang aku lihat ada angka 7 di situ untuk tumbal. Ya, bagaimanapun caranya aku nggak tahu gimana dia berakhirnya. Oke. Tapi ini bukan termasuk penglaris lagi ya? Ini termasuk pesugihan? Pesugihan kelas medium? Ya. Medium apa expert nih? Kalau aku di sini kayak medium tapi tumbalnya tuh banyak. Oke, ini menarik nih. Tapi sebelum itu tadi kita akan lanjutkan dulu tugas dari 3 makhluk ini dulu. Kenapa harus ada 3 dan tugasnya masing-masing apa nih Kak Maya? Kalau si monyetnya itu dia ada di tempat dessert pokoknya, dessert utamanya. Itu diapain? Diacak-acak sama dia, pokoknya seperti diacak-acak kalau kita bisa lihat dengan mata fisik itu seperti dibuang-buang sama dia. Jadi dicuampur-cuampur Iya, iya. dia injek-injek, dia pipis, dia apa, pokoknya sesukanya dia aja di situ untuk yang aku bilang tadi tekstur. Itu untuk yang pertama. Mendapatkan suatu tekstur yang mungkin orang makan itu merasanya beda dengan dessert, walaupun sama dessertnya itu rasanya beda. Teksturnya beda. Terus yang kedua, yang anak kecil tuh ya, itu ngapain tuh? Yang tuyul itu. Tuyul itu memberi cita rasa kedua dari soal rasa toppingnya mungkin. Gitu. Jadi supaya dengan ingusnya itu lebih numero uno. Iya. Kalau misalkan fulo ya, spaghetti itu bumbunya ini carbonara gitu ya. Lebih melekat gitu. Melekat ya, Terus yang ketiga itu apa tadi sosoknya, lupa aku. Yang itu dia nggak berpengaruh ke makanannya sih, lebih ke bangunannya. Yang kepala kerbau ya? Iya. Lebih ke bangunannya. Berarti sosoknya memang ada 3 dan kalau aku boleh tahu dampak tadi ya, dampak untuk yang makan dessert ini apa? Maksudnya sampai seberapa kuat influence-nya terhadap yang makan yang nggak tahu itu? Untuk yang nggak tahu, aku rasa sih sama ya, harusnya mereka tuh merasakan sesuatu energi yang panas ya. Karena dari dessert sendiri itu sudah tanpa dari campur tangan makhluk itu bisa membuat lambung kita panas juga dari. Oh ya, yang kemarin Kak Maya makan kan ininya iya, benjol-benjol sih. Sama kayak aku benjol-benjol kan? Iya. Itu dampak dari kita makan? Ya, itu salah satunya kan Kak Tony kan tidak bisa melihat ya. Itu dampaknya sendiri kan sudah langsung dirasakan. Ini kan gawatel di sini, iya. Ini benjol-benjol loh, Rek. Panas kan? Iya. Ya. Aku rasa sih itu. Kenapa sih aku bilang itu dia medium? Karena untuk yang sekarang ya, untuk yang sekarang memang medium karena dia tidak ngasih tumbal lagi. Tapi untuk yang dulunya. Dulunya berarti dari ekstrim turun derajat. Iya, karena ada takutnya. Oke. Dan berarti nih, kalau bisa dibilang makhluknya ini pada saat Kak Maya lihat kan, dia kan tahu kalau Kak Maya bisa lihat. Mungkin nggak kalau pada saat Kak Maya mau datang nih ya, itu dia sudah tahu kalau Kak Maya akan datang. Kalau dia tahu aku akan datang, sebenarnya kayaknya enggak. Tapi ketika aku udah berdiri di depan warungnya, itu pasti dia tahu. Dia tahu. Energi kita tuh bisa masuk ke dimensi yang sama. Nah terus kan kita kan makan di sana cukup lama kan Kak Maya ya. Terus
Kak Maya ada sempet nggak intimidasi gitu? Dari makhluk-makhluknya? Iya. Aku dia Menarik sampai, nih guys. dia sampai naik-naik ke atas kepalaku dan dia itu rasanya sakit banget ya. Seperti dia tarik-tarik rambutku. Naik? Iya, dia naik-naik. Karena aku juga sebenarnya takut banget sih sama rupanya dari si tuyul itu memang tua gitu ya. Dan yang paling aku jijik itu dia kan nggak pakai apa-apa ya. Dan kan kemaluannya pun kelihatan gitu kan. Dan sosoknya itu tua. Dan dia tuh nari-nari di atas meja itu dengan si kemaluannya itu ada di hadapan muka aku, makanya aku sering noleh ke sana. Oh, tari striptis. Iya betul, sepertinya kayak gitu. Jadi kayak meledek. Berarti yang aku makan tuh tadi itu orangnya itu nari di atas meja itu. Habis kasih ingusnya dia juga joget. Dimakan gitu. Waduh, aku harus ngomong apa Iya ini? suka itu loh, dia tuh suka menjewer apa karena kan kita nggak terasa kalau orang yang nggak bisa melihat. Apakah Mantap. tahu lagi makan sambil diinjek-injek kepala kita sama dia sambil diremehin? Mantap. Terus gini, oke wes kita akan lanjut supaya nggak kelamaan ya. Pemilik ini sudah seberapa kaya Kak Maya? Dengan 7 tumbal loh ya Rek ya, bayangin 7 tumbal. Seberapa kaya yang Kak Maya lihat? Itu sih aku lihat gak akan pernah habis sih kayaknya untuk ke-7 turunannya juga. Nggak akan? Uangnya nggak akan Pernah habis? Iya. Konglomerat dong? Konglomeratnya di kategori yang bidang usaha yang masih aku bilang receh ya, tapi konglomeratnya. Tapi 7 turunan? Iya. Tidak yang dari penghasilan satu customernya itu puluhan juta, enggak. Konglomeratnya ya sesuai takaran dan porsinya sih. Wah, mantap. Dan ini menurut Kak Maya misalkan nih ada keturunan dari anaknya mau nyetop, bisa nggak? Yang tipe yang ini? Nah ini. Kalau aku bilang kayaknya yang ini nggak akan di stop deh, akan dilanjut terus deh. Oh, malah nggak akan di stop? Malah aku lihat dari kondisi keluarganya memang tidak ada tujuan untuk menyetop. Niatan? Bahkan turun temurun. Loh, nggak terus ini tadi terus dampaknya ini loh. Pada saat dia ngelakukan untuk diri sendiri ataupun keluarganya, ya itu resikonya ditanggung dia sendiri sih, apapun yang nanti akan terjadi. Di sini aku nggak bisa melihat sejauh itu apakah dampaknya berkelanjutan sampai 7 turunan, ya itu pasti. Tapi bagaimana caranya itu aku nggak tahu. Prosesnya itu aku nggak melihat. cukup shock ya. Cukup shock ya. Kemarin makan dengan lahap dan ternyata ada yang menari. Bayangin ono yang menari di atas meja, ya nggak pakai celana dalam. Terus ya ternyata ya kita nggak bisa ngomong, memang apa adanya itu. Oke. Saya tak kira kita akan lanjut ke tempat berikutnya, oke? Mantap.